Jadi saya akan sharing tentang update asuhan keperawatan untuk pasien stroke di Indonesia, terutama untuk masa pandemi ataupun di era new normal, seperti itu. Jadi beberapa dari konsep dan model yang saya buat di sini membandingkan antara konsep dan model di masa sebelum pandemi dan juga yang saat ini terjadi itu seperti apa. Ini adalah outline yang akan saya coba sampaikan nanti. Untuk waktunya berapa lama ya Bu Ati untuk presentasinya? Waktunya 30 menit, Bapak. Oh, okay. Terima kasih Ibu. Jadi ini adalah outline garis besar yang akan saya sampaikan tentang pengantar stroke, asuhan stroke itu seperti apa. Kemudian juga kita melihat seperti apa asuhan keperawatan stroke di masa sebelum pandemi dan saat pandemi. Kemudian ada model yang digunakan yang cocok di masa pandemi ini, tentunya dengan family empowerment, dengan pemberdayaan keluarga, dan kalau bisa juga bisa memberdayakan atau melibatkan masyarakat. Kemudian juga rehabilitasi yang tentunya sangat diperlukan oleh pasien stroke selama masa pandemi, di mana rehabilitasi tidak harus ke rumah sakit lagi. Kalau mereka ke rumah sakit high risk untuk COVID-19 infection. Baiklah, untuk pengantar yang perlu kita ketahui untuk stroke itu sendiri sebenarnya ini merupakan, tadi sudah dibahas sedikit oleh Bapak tadi ya, bahwa prevalensinya memang tidak nomor 1 di Indonesia, tetapi ini juga merupakan penyakit yang tidak menular tapi menyebabkan kematian, dan prevalensinya meningkat terus ya. Kalau kita lihat dari data Riskesdas atau data dari Perdosi ataupun data lainnya. Kemudian pada kenyataannya pada pasien penyakit stroke ini sendiri itu merupakan penyakit kronis yang menyebabkan banyak komplikasi, banyak masalah, tidak hanya pada pasien itu sendiri tetapi juga pada keluarga karena mereka tinggal bersama keluarga. Mereka masuk rumah sakit mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, ada yang 1 minggu, kurang lebih seperti itu. Tapi selebihnya mereka akan stay long time dengan keluarga, dan masalah yang dihadapi tidak hanya si pasien sendiri tapi juga keluarga. Entah itu masalah disabilitas fisik, kemudian ketidakproduktivitasan si pasien, kualitas hidup yang rendah, ketergantungan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian untuk masalah ketergantungan itu sendiri itu biasanya tergantung dari usia. Nah, untuk pasien stroke ini usianya macam-macam. Dari usia muda ya itu sudah ada walaupun tidak banyak. Kemudian sampai usia lansia. Jadi semakin lansia, semakin parahnya tingkat stroke, perdarahan atau iskemik itu akan menentukan tingkat ketergantungan si pasien. Keparahan stroke juga tergantung menentukan ketergantungan si pasien itu sendiri. Semakin parah stroke-nya tentunya dia semakin dependence terhadap keluarga ataupun caregiver serta tetangga atau yang lainnya. Kemudian pasien stroke yang disertai dengan penyakit diabetes mellitus juga berdasarkan referensi itu merupakan salah satu penyebab ketergantungan pasien ini. Nah, saat ini kita masih berada di masa pandemi. Ini walaupun sudah 1 tahun lebih masa pandemi, tapi nyatanya ya untuk pasien stroke sekarang dihadapkan dengan penyakit ini. Jadi pasien stroke saat ini yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di komunitas atau di rumah, ada yang disertai dengan infeksi COVID-19 dan ada juga yang tidak dengan COVID-19. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana cara kita memberikan perawatan agar si pasien stroke tidak terkena infeksi COVID, dan bagaimana kalau pasien stroke-nya terkena COVID itu apa yang harus dilakukan. Kemudian selama perawatan, kalau di Indonesia kita lihat itu ternyata dipengaruhi oleh budaya setempat. Baik itu mereka yang mau admit in the hospital ataupun mereka yang taking care-nya di rumah atau komunitas, budaya tidak akan lepas dari perawatan pasien stroke di Indonesia. Masalah financing, keuangan juga sama. Jadi keluarga yang memiliki status ekonomi yang bagus tentunya akan bisa memberikan pengobatan
kemudian mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih bagus untuk si pasien, tapi bagi mereka yang status ekonominya menengah ke bawah, ini akan menjadi salah satu burden atau masalah bagi si pasien dan tentunya juga keluarga. Fasilitas pelayanan kesehatan juga sama, jadi bagi fasilitas kesehatan yang kurang lengkap, ya, yang fasilitasnya tidak memadai, ini juga akan terbatas dalam memberikan pelayanan, apalagi di masa pandemi ini. Gitu. Jadi ini salah satu faktor juga yang memang nyata ada di tempat kita. Kemudian kebijakan, entah itu kebijakan tentang kebijakan di rumah sakit, kebijakan kesehatan, dari pusat sampai dengan daerah ataupun dari institusi, ini juga sangat banyak kaitannya dengan bagaimana how to taking care patient in the hospital ataupun in the community. Ini saya coba share tentang ini model asuhan keperawatan pasien stroke yang di komunitas dan juga yang di rumah sakit pada kondisi sebelum pandemi. Jadi kalau kita lihat fotonya di sini, pasien terkena stroke itu macam-macam letaknya atau tempatnya di mana dia terkena serangan stroke. Bisa berada di tempat kerja, bisa di jalan, di mall, kemudian di tempat umum, gitu ya, di pasar dan sebagainya. Tidak memandang apakah di perkotaan, di pedesaan, ya semuanya banyak sekali, ya, dan itu merupakan tempat-tempat di mana pasien beresiko. Kemudian penanganannya itu harus cepat. Kalau tidak, maka dampaknya adalah kecacatan, komplikasi, keparahan dan sebagainya. Jadi transportasi juga salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas hidup pasien, keparahan, dan sebagainya. Nanti saat dimasuk rumah sakit, tentunya dari emergency room, dari IGD atau ER, nanti akan mencoba mengkaji, mengidentifikasi, memberikan pertolongan untuk mengidentifikasi jenis stroke, penanganan perawatannya, sampai nanti mereka masuk, apakah masuk stroke unit atau intensive care, dan nanti dapat perawatan yang lebih intensif di sana. Kalau sudah bagus kondisinya, mereka akan masuk ke rehabilitation unit yang rawat inap. Kalau yang ada rawat inap, kalau tidak ada mungkin masuk ke ruang saraf dan sebagainya, ya. Tiap-tiap rumah sakit biasanya beda-beda penamaannya. Nanti baru masuk persiapan untuk balik ke rumah dan kembali lagi ke komunitas ataupun ke rumah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perawatannya, dan penanganannya tentunya berbeda-beda antara yang di emergency room, di intensive care atau stroke unit atau stroke center, dengan rehabilitation unit itu akan berbeda. Begitu juga dengan perawatannya nanti saat berada di rumah. Nah, di Indonesia terapi tradisional untuk membantu proses penyembuhan itu masih sangat banyak digunakan, ya, seperti massage dan juga herbal tentunya. Kondisi seperti ini tentunya akan dinamis, akan berubah, ya. Jadi kenapa saya bikin gambarnya lingkaran, karena itu sifatnya dinamis, tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja, tapi kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Nah, ini model yang kita lihat pada masa normal, di mana belum terjadi pandemi COVID-19. Kalau yang ini ada perbedaan ternyata. Jadi dari tahun kemarin saat kita survei, itu hal-hal yang terjadi selama masa pandemi itu ternyata mempengaruhi banyak sektor di Indonesia, seperti teknologi, transportasi, agriculture, economic, politik, dan sebagainya, termasuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan, ini kaitannya kalau kita hubungkan, karena kita membahas hari adalah tentang stroke management, jadi untuk kesehatan itu sendiri, penanganan atau perawatan pasien stroke itu sendiri berbeda di masa pandemi. Bedanya di mana? Kasus-kasus stroke selama masa pandemi itu mengalami penurunan saat kita tanyakan atau melihat data yang ada di rumah sakit. Penurunannya karena apa? Bukan berarti penurunannya karena nggak ada kasus, tapi yang pertama rumah sakit lebih mengutamakan mereka-mereka yang membutuhkan perawatan intensif. Jadi kalau pasien stroke-nya pasien datang dengan stroke-nya ringan yang bisa diberikan pengobatan di rumah, rawat jalan, mereka akan dianjurkan untuk rawat jalan. Jadi yang betul-betul masuk rumah sakit yang admit in the hospital adalah mereka yang betul-betul membutuhkan perawatan. Dengan demikian, maka kasus stroke yang masuk rumah sakit memang sangat sedikit.
Saat saya lakukan beberapa survei di rumah sakit lainnya di Jawa dan juga Sumatera juga ternyata memiliki fenomena yang sama. Begitu juga dengan hasil penelitian yang sudah dipublish oleh salah satu dokter spesialis saraf dari Gajah Mada, juga penurunan kasus yang stroke yang dirawat di rumah sakit juga mengalami penurunan. Kemudian kemana mereka kalau mereka sedikit atau tidak masuk rumah sakit, mereka lebih banyak berada di rumah dan mendapatkan perawatannya di rumah. Nah, selama di rumah tentunya mereka sangat membutuhkan pertolongan atau fasilitas dari petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan. Beberapa di antara mereka saat kita melakukan conduct survey qualitative study design, ternyata beberapa pasien stroke lebih banyak tinggal di rumah dan mengalami kehabisan obat gitu ya. Karena letak fasilitas kesehatan yang jauh, kemudian tidak ada yang mengantarkan, kemudian takut ke fasilitas kesehatan karena COVID dan sebagainya, sehingga mereka lebih banyak di rumah. Dan tentunya petugas kesehatan selalu menekankan untuk social distancing, physical distancing kepada keluarga dan juga pasien stroke selama perawatan di rumah. Dan kunjungan ke rumah ternyata sangat dibutuhkan sekali untuk pasien stroke, untuk home care. Dan rehabilitasi pasien stroke juga lebih banyak diarahkan kepada rehabilitation at home gitu. Jadi bukan hospital based lagi. Kemudian health promotion terus digencarkan karena biar meningkatkan awareness dari si pasien dan juga si keluarga. Kemudian prevention dari recurrent attack, dari serangan berulangnya stroke. Kemudian traditional healing masih tetap digunakan oleh mereka, seperti mengkonsumsi herbal, buah-buahan yang mereka percaya itu mampu mengontrol tekanan darah, gula darah, perbaikan kekuatan otot, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di sini, maka ada sebuah model yang bisa diimplementasikan selama perawatan pasien stroke di rumah. Kalau kita lihat tadi, pasien stroke sedikit sekali mereka masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit sehingga lebih banyak berada di rumah. Maka selama perawatan di rumah, kita sebagai perawat bisa membantu keluarga atau si pasien stroke untuk mengembalikan kualitas hidup mereka agar lebih bagus, untuk memulihkan kondisi atau fungsi fisik, psikologi, kemudian juga spiritual, karena mereka juga mengalami permasalahan di sana. Itu kita bisa menggunakan yang namanya SIPBAM. Jadi ini adalah suatu model hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di Indonesia, oleh Bang Kelana dari Pontianak gitu ya. Jadi bagus sekali, walaupun ini beliau mengembangkannya di tahun dan publish artikel di 2018, tapi ini sangat suitable kalau kita implement di masa pandemi pada saat ini. Ini adalah model SIPBAM yang saya bilang tadi, yaitu Caregiver Empowerment Program based on adaptation model. Jadi beliau mengembangkannya dari model adaptasi dari Kalista Roy, di mana untuk teori adaptasi, di mana individu itu selalu melakukan adaptasi dalam berbagai macam masalah, dalam berbagai macam situasi, dari berbagai macam tingkatan masalah atau apapun yang dihadapi oleh mereka, jadi perlu adaptasi oleh setiap individu. Nah, untuk pengembangan ini tentunya kemarin sudah dilakukan berbagai macam research seperti kualitatif untuk explore atau develop item konten ya untuk pengembangan ini, kemudian juga sudah diuji coba, dan beberapa kuesioner atau instrumen atau atribut lainnya juga digunakan selama implementasi dari SIPBAM ini sendiri. Komponen-komponen yang ada pada model SIPBAM, Caregiver Empowerment Program ini, itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah membantu pasien dan keluarga, pertama pasien sih, tapi dengan empowerment keluarga. Jadi adaptation fisiologis dari si pasien, kemudian juga tentang psikososialnya dan spiritualnya. Kenapa spiritual? Karena berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia tentang stroke, warga Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya spiritual life. Kemudian untuk implementasi dari SIPBAM ini sendiri itu ada 3 tahapan. Jadi ada preedukasi, ada intervensi, kemudian monitor dan evaluasi. Untuk preedukasinya
dilakukan pendekatan psychological. Jadi di sini perawat atau petugas kesehatan ya kita melakukan pendekatan psikologis kepada pasien dan juga kepada keluarga karena kita memberdayakan atau melibatkan keluarga di sini. Kemudian pada tahap ini kita harus membina hubungan percaya (BASP) ya kepada pasien dan juga keluarga. Kenapa? Karena kalau mereka tidak percaya, tidak bisa menerima kita, maka kita tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya, ke phase selanjutnya. Kita tidak bisa melakukan intervensi yang akan kita lakukan nantinya. Kalau sudah terjalin hubungan percaya, akan terjadi kerjasama yang bagus, maka kita bisa kontrak dan melakukan atau mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan lainnya. Nah, masuk ke fase kedua itu ada 6 intervensi yang dilakukan selama 2 minggu. Jadi di dalam artikel ini mengatakan bahwa minggu pertama kita bisa mengajarkan keluarga tentang konsep stroke itu sendiri. Dari definisi, penyebab, ya, mekanisme penyakit, ya, pengobatan dan sebagainya sampai tentang pencegahan dan masalah-masalah yang dihadapi yang akan dialami oleh keluarga atau pasien stroke setelah kena serangan stroke. Itu diajarkan di minggu pertama. Tentunya kita akan memberikan beberapa instrumen atau buku panduan atau leaflet dan media-media lainnya untuk edukasi keluarga ini. Kemudian di minggu pertama juga kita akan ajarkan dan juga latih keluarga tentang bagaimana menentukan atau menggunakan strategi coping yang adaptif untuk pasien post-stroke. Jadi kita ajarkan ini pada keluarga. Karena yang dekat dengan si pasien adalah keluarga. Kadang kalau ada pasien yang tidak ada keluarganya atau keluarganya bekerja, itu biasanya juga tetangga, neighbor, itu juga mereka include di dalam perawatan pasien selama di komunitas. Jadi tidak selalu harus keluarga, tergantung dari tipe keluarga itu sendiri atau karakteristik dari keluarga itu sendiri. Kemudian minggu pertama kita bisa mentrain atau melatih keluarga tentang adaptasi fisik post-stroke seperti membantu pergerakan tubuh, ambulasi pergerakan badan, miring kanan miring kiri, ROM ya, entah itu yang pasif ataupun yang aktif tergantung dari kebutuhan si pasien maunya yang mana. Saat ini dia butuhnya yang mana. Jadi kita mengajarkan keluarga. Ini kemarin kita implementasikan juga 3 minggu yang lalu saat di komunitas karena memang di masa pandemi itu adalah community based, saat ini perawatan pasien stroke lebih banyak di rumah. Jadi kita mengajarkan keluarga dan memang memberdayakan keluarga untuk perawatannya. Kita ajarkan ini pada mereka dan ternyata hasilnya signifikan untuk meningkatkan involvement atau kerjasama pasien dalam perawatan, meningkatkan kekuatan otot walaupun harus dilakukan secara perlahan dalam waktu 1-2 minggu gitu. Jadi tapi yang pasti ini sangat efektif sekali kita ajarkan pada keluarga. Kemudian di minggu kedua kita bisa mengintervensi untuk tindakan yang melatih keluarga juga seperti latihan berjalan kalau memang sudah memungkinkan kondisinya. Biasanya rata-rata pasien yang dirawat di rumah itu serangannya sudah 1 minggu atau 2 minggu gitu. Tapi kalau ada pun serangan yang baru saja terjadi dan parah itu nggak mungkin di rumah, pasti dia dilarikan ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan ada juga keluarga yang pasien stroke-nya kondisi severe parah, tapi dia nggak mau bawa ke rumah sakit karena ketakutan ekonomi dan sebagainya, maka ini kita bisa menyesuaikan. Kita nggak bisa memaksakan intervensi keempat seperti melatih berjalan, pergerakan sendi, itu di minggu kedua tidak mungkin. Jadi kita lagi-lagi menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian melatih keluarga untuk mengajarkan pemenuhan kebutuhan activity of daily living si pasien. Jadi si keluarga diajarkan cara memandikan, ganti baju dan sebagainya. Itu kita ajarkan, kemudian kita demonstrasikan, kita biarkan keluarga untuk memberikan perawatan, kemudian kita evaluasi. Ini juga lumayan ya, kooperatif atau tidaknya keluarga ini sangat menentukan keberhasilan dari implementasi SIGBAM ini sendiri. Kemudian intervensi yang terakhir adalah kita
melatih keluarga untuk memberikan support kepada pasien. Karena again, beberapa artikel mengatakan bahwa pasien stroke ataupun post stroke itu labil sekali dan psikologinya itu memang terganggu gitu. Jadi butuh support system, butuh dukungan emosional. Makanya untuk pemateri kedua nanti akan disampaikan tentang bagaimana menghadapi untuk pasien stroke yang mengalami depresi. Karena betul, psikologi itu merupakan salah satu burden yang ada pada pasien stroke. Dan keluarga juga mengalami itu. Gitu. Jadi tidak hanya si pasien yang mengalami masalah fisik, psikologis, spiritual, dan sebagainya. Jadi keduanya. Kemudian mengajarkan tentang bagaimana mempertahankan status psikologis yang bagus selama perawatan. Gitu ya. Jadi keluarga harus banyak sabar, karena pasien stroke itu kan tahu sendiri kita karena ketergantungannya sangat tinggi, dan kadang kalau bicara juga susah untuk dipahami, apalagi kalau di rumah, kalau keluarganya nggak sabar, ini marah-marah terus, karena si pasien ngomongnya apa, yang ditangkap oleh keluarga apa, akhirnya yang diberikan oleh keluarga berbeda dengan yang pasien harapkan. Akhirnya pasien juga emosi, karena keinginan dia tidak terpenuhi oleh si keluarga. Dua-duanya malah emosi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi, melatih keluarga tentang pemberian support psikologis dan juga mempertahankan status psikologis keduanya agar tetap stabil, ini sangat penting sekali di minggu kedua. Setelah itu baru masuk ke tahap ketiga, itu evaluasi, dan kita coba monitor apa yang sudah kita ajarkan, kita lihat apakah bisa diterapkan oleh keluarga atau tidak. Ini kita lihat di tahapan ketiga, itu evaluasi. Jadi monitor tentang kemampuan keluarga, bisa apa enggak dengan semua intervention yang sudah kita ajarkan dan juga kita berikan, ada 6. Kemudian progres dari pasien sendiri, apakah ada kemajuan yang bagus untuk semua yang sudah didapatkan si pasien dari si keluarga. Kemudian kita memberikan motivasi di sini. Siapa yang kita motivasi? Tentunya pasien dan keluarga. Karena masa pandemi ini sendiri sudah bikin stres yang berbeda, ya. Jadi nggak ada pandemi pun keluarga dan pasien sudah stres gitu. Keluarga pasien sudah stres, ditambah adanya pandemi, susah untuk bekerja, susah untuk ke fasilitas kesehatan dan sebagainya. Jadi motivasi sangat-sangat diperlukan. Dan family support, lagi-lagi kita perlu support keluarga karena mereka sudah bekerja keras memberikan terbaik untuk si pasien day by day gitu, sampai hitungan bulan, tahun gitu ya, ada yang sampai 2 tahun 3 tahun harus merawat pasien stroke gitu. Nah, semua intervensi yang sudah dilakukan ini tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien. Nah, untuk mengukurnya, maka di dalam penelitian ini karena si peneliti juga mengembangkan instrumen untuk kualitas hidup khusus pada pasien stroke atau SQOL, Stroke Specific Quality of Life Scale. Jadi ini spesifik, jadi kalau kita ingin mengukur kualitas hidup, biasanya kalau selama ini kan menggunakan dari WHO-QL gitu ya, yang versi macam-macam versinya. Nah, ini sudah ada yang spesifik sudah dikembangkan oleh beliau juga untuk Indonesia. Kita bisa menggunakan instrumen ini untuk mengukur kualitas hidup pasien stroke. Kemudian tentunya untuk outcome dari implementasi model ini adalah untuk menurunkan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. Karena yang sudah seperti yang sudah saya bilang atau jelaskan di awal tadi, bahwa masalah yang dihadapi tidak hanya pasien yang merasakan atau menerima masalah, tapi keluarga juga. Nah, untuk meminimais masalah tersebut, kita bisa implementasi ini. Jadi tentunya dengan memberdayakan keluarga, itu harapannya nanti setelah ini, kalau dari based on my research, itu setelah kita berdayakan keluarga, melibatkan keluarga dalam perawatan, maka pasien juga akan bisa mandiri. Kemandirian dari inilah yang kita harapkan nantinya. Tidak lagi dependensi, tidak lagi ketergantungan si pasien dengan keluarga atau orang terdekat atau spouse atau pasangan, tetapi dia sudah bisa mandiri untuk melakukan perawatan diri dia sendiri dan juga mampu mencegah agar tidak terjadi kena serangan stroke berulang dan sebagainya. Itu harapannya kalau keluarga sudah diberdayakan, pasien sudah bisa mandiri, dan kalau ini terus-menerus kita bisa implementasikan, terutama di community setting, tentunya harapan kita prevalensi dari stroke itu sendiri tidak akan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena promotion and prevention itu bisa kita maksimalkan di tahap komunitas dengan salah satunya menggunakan
konsep yang seperti ini. Kalau kita hanya fokusnya pada perawatan di rumah sakit 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan, dan banyak sekali teman-teman partner kita, spesialis saraf mengatakan, kami sebenarnya juga butuh bantuan di komunitas untuk mencegah agar mereka tidak mengalami serangan stroke. Nah, inilah salah satu kunci mungkin yang bisa menurunkan peningkatan prevalensi tersebut. Ini slide yang terakhir dari saya tentang rehabilitasi. Maaf, sebelum terakhir maksudnya tentang rehabilitasi. Jadi saat ini fokusnya rehabilitasi itu dilakukan di rumah karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pasien stroke yang datang ke rumah sakit betul-betul yang sangat membutuhkan perawatan, yang masih memungkinkan untuk home care, mereka akan dirawat di rumah saja. Ya, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita perawat jika tidak ada fisioterapi, tidak ada okupasi terapi. Jadi kita perawat juga bisa melakukan ini selama home care. Jadi seperti terapi fisik kepada pasien, kemudian latihan fisik, kemudian treadmill. Kalau treadmill agak susah, Mas Aji, karena alatnya oke, kita bisa skip dulu, kita bisa terapi wicara, gitu ya. Karena terapi wicara, terapisnya sendiri sangat belum banyak kalau di tempat kita. Rumah sakit saja mungkin ada 1 atau 2, itu pun tidak semua rumah sakit memiliki terapis untuk bicara ini sendiri. Kemudian kita perlu juga mengajarkan tadi seperti yang model SIGBAM tadi, yaitu latihan untuk aktivitas ADL-nya. Kemudian kalau yang sudah expert seperti physical therapy atau fisioterapi, mereka biasanya menggunakan beberapa alat seperti shockwave dan juga infrared kalau mereka ingin melakukan rehabilitasi. Tapi kalau perawat tidak harus memaksakan sampai di sininya. Kita banyak bisa kita lakukan seperti ADL, activity exercise, kemudian speech therapy, physical exercise, physical therapy, itu semua ada di dalam NIC, Nursing Intervention Classification, ataupun ada di SDKI ataupun SLKI. Seperti itu. Ini kesimpulan, karena sudah hampir 30 menit juga, ini ada kesimpulan yang bisa kita dapatkan atau kita ambil dari beberapa penjelasan saya di awal tadi. Yang pertama tentunya untuk pasien stroke, untuk keluarga atau untuk orang banyak, kita perlu aware, hati-hati juga dalam perawatan pasien stroke, walaupun itu di rumah. Kenapa? Kita nggak tahu keluarga, tetangga segala macam yang datang itu kena terkena COVID-19 atau tidak, gitu kan? Kita nggak tahu. Jadi kita memang harus tetap hati-hati, tetap gunakan protokol kesehatan, pakai masker segala macam, itu yang harus dilakukan selama perawatan di rumah untuk pasien stroke. Kemudian kita mengikuti regulasi ataupun kebijakan yang ada di pemerintah pusat, daerah, ya, ataupun pihak puskesmas dan sebagainya. Seperti menerapkan protokol kesehatan, APD, kemudian juga jaga jarak dan sebagainya. Itu tetap saja kita gunakan selama perawatan pasien di komunitas. Kemudian untuk fasilitas kesehatan, tentunya selama perawatan untuk si petugasnya menggunakan APD, ya, handscoon, masker, gitu. Kalau misalkan pakai gaun ada, itu jauh lebih bagus. Kemudian kita juga bisa menggunakan atau menyediakan alat-alat pelindung lainnya selama perawatan pasien stroke, ya, itu sangat bagus sekali. Kemudian juga kalau bisa untuk fasilitas kesehatan, terutama yang di komunitas itu biasanya adalah perawat-perawat di puskesmas, gitu. Jadi again ini akan meningkatkan beban kerja mereka lagi karena mereka harus lebih banyak lagi ke rumah pasien. Tentunya harapannya jumlah SDM ini sangat menentukan. Kalau tidak, maka ini akan exhausted mereka nantinya dalam melaksanakan tugas. Setelah itu fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit ataupun puskesmas itu harus ya lengkap. Kalau rumah sakit ya tentunya alat-alat yang memang harus ada untuk perawatan atau penanganan pasien itu harus diberikan. Kalau misalkan di puskesmas ya tentunya ada alat-alat yang bisa, kalau misalkan pasien butuh seperti oksigen mobile ya, atau oksigen transport itu bisa dipinjam, ya itu jauh lebih bagus. Karena saat saya coba compare dengan yang ada di Thailand, dulu mereka sebelum pandemi perawatannya memang lebih banyak di rumah atau di komunitas, dan pihak
pemerintah ataupun fasilitas kesehatan mereka provide alat-alat kesehatan seperti kursi roda, walker, kemudian juga oksigen transport. Jadi selama pasien dirawat di rumah dan membutuhkan alat tersebut termasuk tempat tidur yang bisa disetting naik turun gitu ya, itu mereka akan coba pinjamkan kepada keluarga selama proses perawatan. Nah kalau kita nggak bisa, belum ada karena populasi Indonesia sangat banyak, keterbatasan alat dan sebagainya, maka setidaknya kita bisa memodifikasi apapun yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kemudian tentunya kita ikutin protokol-protokol yang ada di fasilitas kesehatan tersebut, entah rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, kita bisa mengembangkan model atau sistem yang cocok dengan di Indonesia saat ini. Kalau misalkan rekan-rekan semua ingin mengembangkan jauh tentang model yang cocok lagi di masa saat ini, itu sangat memungkinkan. Karena biar bagaimanapun, pandemi akan terus pandemi ini akan memacu atau merangsang kita untuk memunculkan ide-ide dan menemukan model atau sistem perawatan yang cocok untuk pasien stroke, baik itu di komunitas ataupun di rumah sakit. Kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi tentang kondisi situasi saat ini seperti apa, karena saat kita lihat pasien stroke di komunitas itu lebih banyak, dan ada yang mengalami recurrent attack selama mereka perawatan di rumah juga. Kenapa? Ternyata daily life mereka seperti activity-nya mereka minimize, kemudian konsumsi gula, garam itu juga ternyata masih sangat tinggi, sehingga pasien yang ada hipertensinya itu semakin tinggi hypertensionnya, kemudian dengan DM-nya ternyata gulanya juga uncontrolled, maka itu juga tentunya akan menentukan kondisi-kondisi situasi terbaru saat ini untuk menentukan model yang baru lagi seperti apa. Jadi kita bisa mengembangkan setidaknya penjelasan yang tadi tentang SIPBAM dan juga beberapa hal lainnya itu memberikan gambaran seperti apa perawatan pasien stroke saat ini. Kemarin saya terakhir memberikan perawatan pasien stroke 2 minggu yang lalu di komunitas, jadi selama 3 minggu ya, proses perawatannya kurang lebih seperti itu, lebih banyak involved dan juga empower dari keluarga atau caregiver itu sendiri. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya, ini sekedar sharing dari saya, semoga apa yang sudah saya sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.